selamat bertemu di DLP Toraja Channel. Saat ini saya berada di Dusun Rantekatuan, Desa Osango, Kecamatan Mamasa, dalam rangka penguburan almarhum Bapak Dr. Andus Epsan Boas dan Marwah. Teman-teman, Epsan Boas dan Marwah meninggal hari Senin tanggal 9 Januari 2023 karena sakit, dan dibawa ke Mamasa pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 dan dikuburkan pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 dalam kuburan atau patane keluarga yang ada di Rantekatuan, Desa Osango, Mamasa. Teman-teman, inilah suasana tangis duka keluarga di Mamasa atas meninggalnya Bapak Dr. Andus Epsan Boas dan Marwah, dan juga penguatan serta penghiburan yang diberikan oleh Bapak Pendeta Yusia Orlando Ressa STH, pendeta yang melayani di Jemaat Immanuel Rantekatuan Klasis Osango. Sera. Itu. 8. Akhirnya tiba dengan selamat di Mamasa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus, dengan bilik hidup kami datang menyapa Tuhan. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu, mengakui bahwa kami adalah makhluk yang lemah,
Kami terlalu rapuh ketika diperhadapkan kenyataan seperti ini. Namun di tengah duka sekalipun kami menyadari kebaikan juga telah menyertai semua keluarga yang berangkat dari Toraja sehingga tiba di rumah ini dengan penuh selamat. Kami percaya itu semua boleh terlaksana karena kasih sayang Tuhan. Di tengah duka sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Untuk itu kami tetap menyerahkan seluruh keberadaan keluarga ke dalam tangan. Kiranya kami tetap dikuatkan dalam menghadapi duka ini. Kiranya semua keluarga yang hadir pada saat ini menunjukkan bahwa keluarga tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Kehadiran mereka sebagai wujud kehadiran Tuhan di tengah-tengah keluarga yang berduka. Kami serahkan seluruh proses yang masih akan dilalui sampai jenazah orang tua kami dimakamkan. Kiranya semua keluarga yang masih akan datang, hamba-hamba Tuhan akan melayani, pihak keamanan dan pemerintah yang akan menjaga situasi supaya lebih kondusif. Serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sama seperti Tuhan menyertai kehidupan keluarga sampai hari ini. Untuk proses berikutnya kami serahkan ke dalam tangan sebagai Allah yang senantiasa mengasihkan, memberikan kekuatan dan kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang boleh bersama-sama hadir dalam ibadah pelepasan jenazah saudara kita, orang tua kekasih kita, adik kita, dengan hormat saya sepertamanya almarhum Bapak Dr. Andes Efsan Boas Demarua yang dilaksanakan pada hari ini Sabtu 14 Januari 2023. Adapun rangkaian susunan acara yang kita akan laksanakan bersama, yaitu pertama pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian yang kedua ungkapan belasungkawa dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Pemularan Perkatuan yang akan dibawakan oleh Ketua BPMJ Bapak Dr. Andes Obed Parapa. Kemudian yang ketiga ungkapan belasungkawa perwakilan keluarga dari Tanah Toraja yang akan dibawakan oleh Bapak Tandiongan. Kemudian keempat, ucapan terima kasih dari keluarga sekaligus mewakili pemerintah yang akan disampaikan oleh Bapak Peter P. Kemudian acara keempat, ibadah pelepasan jenazah yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yosia Rondoresa MTO. Kemudian setelah kita kembali dari pemakaman, kita akan mengadakan ibadah penghiburan yang akan dilaksanakan sebentar malam pukul 19.00 WITA atau jam 7 malam. Jadi itulah rangkaian acara yang akan kita lakukan bersama pada hari ini. Dan untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke acara yang kedua, yaitu ungkapan belasungkawa dari BPMJ Pemularan Perkatuan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Obed Parapa. Dengan hormat saya persilakan.
Shalom. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan ungkapan belasungkawa di tengah duka cita yang kita alami pada saat ini pas dipanggilnya saudara kekasih kita atau orang tua kekasih kita, Dr. Andes Epsan Buas Demarua, atau yang akrab kita panggil Bapak Agung. Yang saya hormati keluarga yang berduka, perwakilan dari Toraja, kakak mama Agung dan adik-adikku Agung dan saudara-saudaranya, Bapak Pendeta yang saya hormati, semua hamba Tuhan yang hadir, dan seluruh keluarga yang hadir yang saya hormati. Sekalipun kita di dalam duka cita, kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui Tuhan Yesus Kristus. Kita diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menghadapi duka ini. Kalau kita ukur sebagai manusia, ya ini hal yang sangat berat di dalam kehidupan, dalam perjalanan kehidupan manusia atau perjalanan kehidupan kita. Tapi sebagai orang yang percaya bahwa hal ini adalah hal yang baik menurut kepercayaan kita, karena almarhum telah dipanggil oleh Tuhan. Bukan pejabat yang panggil, tapi Tuhan yang panggil. Jadi tempatnya luar biasa, Maha Agung tempatnya, berlapiskan emas tempatnya nanti, itu kita yakin dan percaya itu. Tentunya sebagai keluarga, ya kalau kita hitung-hitung sebagai manusia biasa atau Pikitolino, ya kita belum rela untuk ditinggalkan oleh orang tua kita atau saudara kita ini. Banyak hal yang mungkin masih kita rencanakan dan kita akan diskusikan bersama dengan kakak kita atau saudara kita atau orang tua kita. Mungkin masih ada hal yang belum selesai di dalam keluarga kita, baik itu di tempat kerja, di keluarga, di komunitas kita berdomisili. Tapi itulah ya kenyataannya. Jadi Tuhan yang lebih berkuasa di dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya, kita ikhlaskan. Kalau kita tidak ikhlas, tidak bermanfaat juga bagi almarhum. Tentunya banyak kisah-kisah atau kenangan di dalam kehidupan keluarga bersama dengan almarhum sepanjang di dalam perjalanan. Itulah menjadi warisan di dalam kehidupan kita. Kenangan-kenangan yang baik telah diberikan oleh almarhum. Itu yang kita kenang, kebaikan-kebaikan oleh saudara kekasih kita atau orang tua kekasih kita. Secara pribadi juga saya punya kisah yang indah, dan saya merasa sangat disayangi oleh almarhum ini. Ya, dulu kami bersekolah sama-sama, teman-teman satu kamar. Kalau sekarang istilahnya kos, dulu belum tren itu kos, satu kamar. Jadi saya sangat disayangi, selalu diberikan petunjuk. Ya itulah saya bilang, jadi banyak kisah yang kita alami bersama dengan saudara kita atau orang tua kita ini. Ya, juga sebagai jemaat, banyak hal yang baik telah diberikan yang menjadi contoh dari almarhum, yang akan kita jadikan sebagai panutan di dalam menjalani kehidupan kita. Di dalam berjemaat, orang tua kekasih kita adalah seorang penatua, atau saudara kekasih kita adalah seorang penatua. Tentunya ada warisan iman yang diberikan kepada keluarga, kepada anak-anak, kepada kita semua. Yang ini akan kita pegang, kebaikan-kebaikannya itu kita akan lanjutkan. Dan juga di komunitas tempatnya bekerja atau tempatnya berdomisili di Toraja, tentunya ada warisan-warisan yang indah yang ditinggalkan, sehingga keluarga di Toraja di sana merasa kehilangan, ya, merasa kehilangan atas terpanggilnya orang tua kekasih kita atau saudara kekasih kita ini. Akhirnya dari semua itu, mewakili jemaat dan keluarga juga, karena jemaat dan keluarga di dalam Tuhan ini tidak bisa dipisahkan karena semuanya keluarga, menyampaikan
turut berduka cita atas pergian saudara kekasih, orang tua kekasih kita ini. Selamat jalan, dan Tuhan telah menerima dengan tangan terbuka di tempat yang baik di sisi Allah yang Maha Kudus. Terima kasih, inilah yang bisa saya sampaikan, dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke teman baca. Ya, terima kasih kepada Ketua BPMC yang telah menyampaikan ungkapan belasungkawanya, dan kita masuk acara yang ketiga, yaitu ungkapan belasungkawa dari perwakilan keluarga Tanah Toraja, yang ini akan disampaikan oleh Bapak Tanjungan. Kesempatan saya berikan. Ya, semangat tuh waktu di Palulaku aku nak keluarga dome Toraya pas tongan na pokok di pokada mau tuh sangaku dempa tuh kupokakan na kupendok na tuh stongan na bisa labindan pakombe nola mo kada turu ku paradikam pabindan kalai kundete parampoi enggai pak balangku padolo jo bila buana sang buku dua buku kada la ko wala tinggal ta solona sa kuat tabe la ko pendeta, ibu pendeta atau dominasi gereja yang bisa hadir, tabe la ko toma parenta pamula domei kasallena serap kabarindina, tabe la ko torangku patamatonna ku pondok na ko pambena na saburan sengana pako beda-beda te bahasanta pa patunna sama bangsia butuh den sia na tama-tama ito mamasa sidi indo to bagian saulu si buang rokok iya panala Tanah Toraja. Shalom. Selamat sore, selamat berduka bagi kita semua. Ya tu laku parampol laku kita sulang alasang songan na tayo marana labu dabang. Sama man ko na parampol na pendahulu nina. Tayo rata lama aku resmanga bilan nama teki. Maku resmanga ki bilan na bisa ki na pasitambo pematua. Khususnya kami Domei Toraya. Makur semangat kita nabi sarap pemelo inde tania kehendak kita tapi tuntunan Tuhan tetap bersama kita na yatu kamalian domai naola ya kada turu na sanga kami dulu be pada masih demai dialang kada turu sanga bong ido dikwa yate almarhum la di barokpo na lamai kada turu to tak setu kada tibinga. Akhirnya male domai dalam perjalanan Pak Kamasen na pematua tak siatu kendala lakolalan. Akhirnya rapomelo kan ninde bitaremir kan bintu keluarga inde rantai kaduan. Ya toh di kuah semangat. Yang kedua, salamakna jemaat Bethlehem Perapo sola cabang kedapat tiang pali domai. Sebenarnya larampo pako tatan temau te bulannya ditaruh budak kesibukan. Kemudian salamakna masyarakat Kelurahan Malibong, sabayate beliau dia adalah pengurus LPMK. Jadi masih memegang jabatan sampai Kota Temo. Jadi salamakna mintu pengurus LPMK dan masyarakat Kelurahan Malibong lako keluarga inde rantai kedua. Selanjutnya ikuah aku resmanga lako kita solana satu kebersamaan ladona metoraya laindena tumintu na pamangka di pusara baik itu secara materi pemikiran dan lain sebagainya ya kalau senga-senga ada bisa di
angkara bisa disondaya, tapi melalui tenaga, pemikiran dan lain-lain sebagainya itu tidak bisa kita keluarga membalas hal yang sama. Oleh sebab itu, saya lalu sekarang kutekankan laku kita selenasa kedua belah pihak. Ladona itu raya lain dena mamasa, mari kita jalin hubungan seperti yang lalu-lalu. Nah, dan gua tak mau Bapak Nagung, tak mau Pak Epsan, rengganglah hubungan kita antara mamasa dan Toraja. La totongnya belanna dentu allo namula wala nalata tallu. Ya tu paralu lata kilalai solanasang. Nah, ya kamelo di parakai te batang Arabu. Baidente pira-pira keluarga langkole kelalanna. Nah, de siapa tu latorro. Nah, ya kedenni te mai kadat tiba ebikang ke kami langalu tanganai pa inanna tanganalala tangata batu buang kalangkir kainde tengka ke dereka tu tay na sesuai dikua kasih maafkan mintu solanasang dan naupa ata totong masakke marudini solanasang ana totong pamatua upasake ki tasidumpa ke de poleo sehingga sengana na maliki manida ngalu na tay ko kambaroki di rumah moto ba biasa songka kalupa apalagi nenek nagu di rubu tong pila ko naman tandai ki. Jadi ya moto tu para polko kita solanasang kurang lebihnya mohon dimaaf. Terima kasih. Keluarga Tanah Toraja yang disampaikan oleh Bapak Padiongan yang telah menyampaikan ungkapan belasungkawa. Acara keempat yaitu ucapan terima kasih dari keluarga yang akan disampaikan oleh Pak Fitri sekaligus mewakili pemerintah oleh Peter P. Ya, disampaikan terima kasih untuk kesempatan ini dalam rangka mewakili keluarga dan sekaligus mewakili pemerintah setempat. Yang kami hormati Bapak Pendeta bersama seluruh majelis gereja yang hadir, orang-orang tua yang kami hormati dari semua pihak, baik yang ada di masa maupun orang tua yang dari Toraja. Yang kami hormati seluruh peserta kebaktian pelepasan jenazah almarhum kakak kami Epsan Buas Marwa dan seluruh keluarga yang boleh hadir, yang kami banggakan dan yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Perkenankan kami berdiri di sini untuk menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan acara duka yang kita alami, yang terjadi di tengah-tengah kekeluargaan kita. Yang pertama, bahwa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu keluarga berpartisipasi di dalam terselenggaranya acara duka ini. Mulai dari acara yang diselenggarakan di daerah Tanah Toraja sampai dilaksanakannya atau dilanjutkannya acara duka ini di tempat ini di Mamasa Rantikatuan, Desa Sangu, Dusun Rantikatuan, bahwa semua acara ini boleh terjadi berkat dari dukungan kita sekalian atau dari berbagai pihak, dukungan dari semua keluarga,
sehingga segala yang kita butuhkan, yang kita perlukan bisa terpenuhi, kendati pun itu sesuai dengan kemampuan kita. Dan tentunya bahwa di dalam semua itu tidak terlepas daripada apa yang Tuhan buat bagi kita, memperkenankan seluruh keluarga di dalam melakukan untuk mendukung keluarga ini di dalam segala acara duka ini. Oleh karena itu, atas segala bantuan dan dukungan dari semua pihak, kami atas nama keluarga sangat menyampaikan terima kasih. Di atasnya kami memohonkan kiranya Tuhan akan membalas 2 kali lipat di hari kehidupan yang akan datang. Dan seterusnya bahwa kami sebagai keluarga di Mamasa pertama menyampaikan permohonan maaf kami kepada semua pihak ketika sepanjang acara ini ada kelalaian, ada kekurangan yang terjadi, yang pasti bahwa itu bukanlah karena kesengajaan kami, tetapi itulah keterbatasan kami sebagai keluarga dan sebagai manusia biasa. Terlebih khusus kami menyampaikan bahwa kepada keluarga yang dari Tanah Toraja sangat minta maaf karena pada saat upacara almarhum kakak kami, saudara kami ini yang diselenggarakan di Toraja, kami tidak sempat hadir. Ya mungkin ada beberapa saudara kami yang ada, tetapi itulah kondisi kami. Jadi mohon dimaafkan dan dimaklumi apa adanya. Sebab sesungguhnya ya kami hadir di hari pertama untuk pembicaraan keluarga di atas, tetapi karena ada beberapa yang kami harus urus sehingga kami cepat pulang. Sehingga pada saat acara kakak kami ini dilakukan di atas, ya dari keluarga, dari Mamasa mungkin tidak ada perwakilan. Jadi sangat minta maaf. Dan seterusnya kami sampaikan bahwa sudah disampaikan Pak Ketua Majelis tadi bahwa tentunya ada kenangan-kenangan yang mungkin bisa diwariskan kepada keluarga yang ada di Toraja. Dan tentunya bahwa sebagai manusia lemah yang penuh keterbatasan, pastinya bahwa kakak kami ini mungkin ada kelalaian, kekeliruan yang dilakukan selama dia berada di Tanah Toraja. Saat ini kesempatan ini saya atas nama seluruh keluarga sangat mengharapkan dan menyampaikan permohonan maaf kami ketika ada hal-hal yang kurang berkenan melalui perilaku kakak kami ini selama hidupnya di Tanah Toraja. Yang pasti bahwa ada harta yang ditinggalkan bagi keluarga kedua belah pihak, baik yang ada di Toraja maupun yang ada di Mamasa. Harta itu adalah karunia Tuhan. Di depan kita ada 3 orang anak. Inilah harta yang harus kita pelihara seperti yang disampaikan oleh Bapak dari perwakilan dari Tanah Toraja, yang akan menghubungkan keluarga kedua belah pihak di masa yang akan datang. Harta ini harus kita jaga untuk menjadi bertumbuh kembang di dalam kekeluargaan dua belah pihak. Harta ini tidak ada duanya karena adalah harta titipan Tuhan bagi keluarga kedua belah pihak. Jadi kepada keponakan-keponakan saya, begitu Bapak meninggal, ya sering-seringlah luangkan waktu untuk berkunjung ke Mamasa, dan semoga ya ketiga Ananda ini akan selalu dipeliharakan oleh Yang Maha Kuasa, terlebih khusus dalam masa pendidikan kalian. Yakin Bapak tinggalkan kita, tapi itu pastinya bahwa Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang terbaik. Yang pasti bahwa ada
yang lebih indah dari di balik semuanya ini. Dan selanjutnya saya atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih banyak kepada semua pihak yang boleh menjaga kenyamanan sehingga selama kita berada di tempat ini tidak ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan karena itu pun sekalian kami menyampaikan permohonan maaf ketika pendampingan kami dari pihak pemerintah kurang memadai. Ya mari kita lengkapi yang kurang sehingga di hari-hari depan ini kita semakin meningkatkan semangat kita di dalam membangun kebersamaan secara kekeluargaan. Dan pada akhirnya saya sebagai pribadi atas nama keluarga pun menyampaikan, dan atas nama masyarakat Desa Osango, terlebih khusus masyarakat Dusun Rantai Katuan, menyampaikan turut berduka cita atas terpanggilnya almarhum Dr. Randus Epsan Boas de Marwa. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan selanjutnya kami kembalikan kepada pengarah acara. Terima kasih. Puncak acara kita pada siang hari ini atau sore hari ini yaitu ibadah pelepasan jenazah. Karena itu waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bapak Pendeta. Ya Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita menyapanya dengan hati yang penuh ketulusan, keikhlasan, menyerahkan semua beban duka kita pada saat ini kepadanya. Dan sebentar kita akan memakamkan jenazah orang tua saudara yang kita kasihi ini. Namun sebelum kita melakukannya, kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan dalam kebaktian ini. Untuk itu memulai kebaktian kita, mari kita bersama-sama berdiri. Kita nyanyikan Kidung Jemaat. Almarhum Bapak Epsan Boas de Marwa. Jadi di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang menciptakan manusia menurut gambarnya. Amin. Amin. Damai sejahtera dari Allah di dalam Yesus Kristus dengan perantaraan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Silakan duduk kembali.
Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kebaktian pada saat ini ada nas pembimbing yang akan saya bacakan yang diambil dari Roma pasal 8 ayat 38 dan 39. Roma pasal 8 ayat 38 dan 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Mari kita menyambut tas pembimbing ini, kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat 368 pada kaki salib. Pada kaki salibmu, Yesusku berlindung, air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu yang kumuliakan, hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Pada kaki salibmu, ku tetap percaya, hingga dalam sorga kelak jiwaku bahagia. Salibmu, salibmu yang kumuliakan, hingga dalam sorga kelak ada perhentian. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita, sebab dalam kenyataan seperti ini betapa mudahnya iman kita menjadi goyah. Kekasih kita yang meninggal ini dengan penuh kasih saya sebutkan namanya, almarhum Bapak Efzan Boas Demarua, tetap berpegang pada pengakuan imannya sampai akhir hayatnya. Untuk itu mari kita bersama-sama berdiri bersama dengan segenap saudara kita yang telah meninggal. Demikian juga dengan sesama orang percaya di segala abad dan tempat. Kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kidung Jemaat 383 kita nyanyikan sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Dosa dan celah,
namanya. Baik kemarin hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya, puji namanya, puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Silakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama merenungkan dan membaca firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita meminta hikmat dalam doa. Mari berdoa. Kami kembali hadir menghadap hadirat-Mu ya Bapa, di halaman rumah ini. Kami hendak diisi lagi oleh kebenaran firman-Mu sebelum kami membawa jenazah orang tua, saudara, kekasih kami ke tempat pekuburan sebentar. Kiranya firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan bersama-sama semakin menguatkan iman kami, dan kami juga rela melepaskan kepergian orang yang kami kasihi ini. Kiranya firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan boleh kami mengerti. Telinga kami, hati kami dibuka. Di tengah duka sekalipun kami boleh mendengar suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Roma 8 ayat 26 sampai 28 menjadi bagian firman Tuhan yang hendak kita renungkan. Saya akan bacakan Roma 8 ayat 26 sampai 28. Roma 8 ayat 26 sampai 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita membaca dan merenungkan firman-Nya, baik dalam suka maupun dalam duka. Haleluya. 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 Ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Ada ungkapan seperti ini. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Jadi reformator gereja Martin Luther mengatakan itu, doa adalah nafas hidup orang percaya. Jadi kalau kita tidak berdoa itu sama saja kita tidak bernafas. Sejago apapun kita, sekuat apapun kita menahan nafas, pasti kita akan bernafas. Jadi begitu pun juga berdoa. Semalas bagaimanapun kita berdoa, pasti ada kalanya kita membutuhkan Tuhan sehingga kita berdoa. Ya. Biasanya orang ingat Tuhan ketika mengalami penderitaan atau mungkin mendekati kematian, biasanya begitu. Mungkin dalam hidup sehari-hari dia tidak ingat Tuhan, tapi ketika dia naik pesawat lalu pilot bilang, ya semua pakai sabuk pengaman, cuaca buruk, semua langsung ingat Tuhan. Ya. Bahkan Pak Kadis pendidikan Mamasa bilang waktu saya naik pesawat di Pak Pendeta berapa kali saya berdoa? 3 kali. Dia bilang ya, jadi memang orang ingat Tuhan. Semalas-malasnya kita berdoa dalam kondisi yang penuh dengan penderitaan, kesusahan, pasti kita berdoa. Jadi memang doa sangat penting dalam kehidupan kita. Tapi kalau Bapak Ibu menyimak tadi pembacaan firman Tuhan, ada yang aneh. Paulus bilang begini, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Ini agak aneh karena Paulus dalam surat-suratnya dia mau mengatakan kepada jemaat berdoa. Ya. Tapi Paulus di kesempatan ini dalam surat Roma dia katakan
Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Jadi seorang rasul seperti Paulus, dia katakan kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Jadi kalau kata kita berarti Paulus sendiri dan jemaat Roma yang menjadi tujuan penulisan suratnya. Jadi Paulus sendiri merasa dia tidak tahu berdoa. Ya. Tapi jangan juga kita salah mengerti ini ya. Jadi kalau begitu karena Paulus sendiri tidak bisa berdoa. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu disuruh doa maka dia bilang ya Paulus saja tidak bisa berdoa, kasih di pendeta. Jadi kalau Paulus sendiri tidak bisa berdoa, apalagi kita. Jadi bukan begitu ya. Jadi mari kita simak apa maksudnya Paulus sehingga dia mengatakan sebenarnya kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Nah kalau kita memperhatikan kalimat sebelumnya dikatakan begini, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Perhatikan ada kata kelemahan di situ. Lalu kalau kita naik bagian lebih dulu dari ayat 26 ini ayat 18 dikatakan begini. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Konteksnya penderitaan. Jadi Paulus berbicara kita tidak tahu bagaimana harusnya berdoa ketika kita mengalami penderitaan. Orang Roma, jemaat Roma ditindas waktu itu. Jadi kekristenan dulunya Bapak Ibu bukan agama mayoritas, agama minoritas. Jadi sebelum Kaisar Roma menjadi Kristen di tahun 300 abad ketiga, orang Kristen masih jadi minoritas. Dan waktu itu agama Kristen adalah agama orang yang dijajah. Sedangkan agama para penjajah ya agamanya orang Roma yang menyembah Kaisar dan kota Roma. Jadi memang orang Kristen waktu itu ditindas. Jadi dalam kondisi sulit itu, dalam penderitaan yang mereka alami, dalam tangisan yang mereka ungkapkan kepada Tuhan, mereka tidak tahu mau bilang apa. Bapak Ibu pernah berada dalam situasi ini? Dalam penderitaan, dalam kesedihan, dalam pergumulan yang berat, kita tidak tahu mau bilang apa kepada Tuhan. Nah disitulah Paulus berbicara soal itu. Dalam penderitaan yang berat, yang sedang kita alami, kita tidak tahu apa yang kita mau bilang kepada Tuhan. Terlalu berat. Kita sudah mengucapkan segala macam doa, kita tidak tahu apa lagi yang mau kita ungkapkan. Nah disitulah Paulus bilang, kita tidak tahu bagaimana kita berdoa di dalam kelemahan yang sedang kita hadapi. Itu penting Bapak. Nah yang menariknya ada penghiburan. Meskipun kita tidak tahu apa yang kita ungkapkan kepada Tuhan dalam kesedihan, dalam penderitaan, dalam kelemahan yang kita alami, di situ dikatakan ayat 26 bagian yang selanjutnya, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Lalu ayat 27. Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi meskipun Bapak Ibu tidak tahu apa yang kita mau doakan dalam situasi yang sedang kita hadapi, tapi Roh membantu kita berdoa kepada Allah. Nah disinilah kita dihiburkan bahwa memang rasa sedih yang kita alami, kita sulit untuk berbicara kepada Tuhan. Kita tidak tahu mau bilang apa. Waktu saya berduka karena anak saya meninggal itu, semua orang berdatangan ke rumah. Mereka datang, saya tidak bisa ucapkan apa-apa, saya hanya bisa menangis. Saya mau bilang terima kasih, itu pun tidak bisa. Ya begitu sedihnya yang kita rasakan. Kalau kehilangan sehingga mengucapkan kata terima kasih pun kita sulit karena begitu beratnya tekanan yang kita alami. Nah, dalam situasi itulah Roh berdoa bagi kita. Dalam situasi itulah keluhan-keluhan yang kita rasakan, yang kita tidak tahu ucapkan, itu Tuhan membantu kita melalui Roh Kudus. Nah, itu hal yang pertama yang mau dikatakan dari firman Tuhan. Nah yang kedua, yang lebih menarik lagi, Paulus katakan ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Coba garis bawah Bapak Ibu, Allah turut bekerja lalu dalam segala sesuatu. Lalu yang ketiga, untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja. Jadi bukan hanya hal-hal yang baik Allah turut bekerja, tapi segala sesuatu termasuk yang buruk yang kita alami pada saat ini. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Bapak Ibu tentu tahu penggalan lagu Kidung Jemaat 408, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Kita tahu ya. Dan mungkin ini menjadi salah satu lagu favorit kita. Bapak Ibu tahu siapa yang tulis liriknya? Frances Jane Crosby. Frances Jane Crosby dia adalah seorang perempuan yang lahir dari keluarga miskin.
Dan pada umur 6 minggu dia mengalami demam tinggi, dibawa ke dokter, salah kasih obat dokternya. Akhirnya dia buta. Umur 6 bulan, Fanny Crosby ini, ayahnya meninggal. Jadi selama dia hidup, dia dibesarkan oleh ibunya. Lalu umur 15 tahun dia sekolah, dia belajar main musik, dia belajar menyanyi, ya, dan dia menjadi salah seorang murid yang berprestasi. Lalu dia menikah dengan salah seorang yang buta juga, namanya Alexander Van Alistine. Dia seorang guru musik juga. Jadi dia sama-sama berumah tangga, sesama orang buta. Lalu lahirlah anaknya, seorang putri, dan dia namakan putrinya Francis juga, sama seperti namanya sendiri. Tapi meninggal pada saat anak itu masih bayi. Nah, lirik lagu yang kita nyanyikan itu bukan berangkat dari sekedar dogma hafalan, ya. Itu berasal dari kehidupan Fanny Crosby yang memang betul penuh dengan kesedihan. Waktu dia masih muda, ayahnya sudah meninggalkan dia. Waktu dia masih muda, dia lalui hidupnya dengan kegelapan karena dia buta. Bahkan ketika dia punya keluarga dan punya anak, dia hanya punya satu-satunya anak selama hidupnya, namanya Francis itu. Dan itu pun meninggal pada saat anaknya masih bayi. Jadi kurang apa lagi deritanya Fanny Crosby. Tapi tetap dia bisa menulis 8.000 himne. Dan kidung jemaat yang kita pakai itu banyak berasal dari tulisan Fanny Crosby. Termasuk tadi lagu Makin Dekat Tuhan. Itu salah satu lirik yang dibuat oleh Fanny Crosby. Jadi Fanny Crosby, dia membuat lirik lagu itu bukan hanya sekedar hafalan, tapi betul-betul dia alami. Suka duka dipakai oleh Tuhan untuk kebaikannya. Begitupun juga kita sekarang, mungkin sulit kita lihat bagaimana kebaikan Tuhan dalam duka yang sedang kita alami. Berat. Tapi saya akan percaya kalau Tuhan menolong kita dan kita mau membuka diri untuk kehendak Tuhan, keburukan yang sedang kita alami, duka yang menyelimuti kehidupan kita, kita bisa lihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita di tengah keburukan sekalipun. Lalu disambung lagi yang penting Bapak Ibu, dikatakan ayatnya begini, kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu kuncinya. Apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak? Ya tentu jawabannya kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita serahkan semuanya kepada Tuhan, kita tidak memberontak meskipun sekarang kita penuh kesedihan. Yakinlah, keburukan yang kita alami sekarang, kita bisa lihat kebaikannya di masa yang akan datang. Jadi semoga Tuhan menguatkan kita. Amin. Mari kita bersatu. Sudah selesai. Mari kita bersama-sama merespon perenungan firman Tuhan. Dan kita pun juga diberikan kesempatan untuk menyatakan persembahan kita. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 439. Bila topan keras melanda hidup. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau benar? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega. Dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu. Yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah. Kau
akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita ulangi menyanyikan bait yang pertama. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya, kita kembali berdoa. Bapa di sorga, kami kembali datang menyapa-Mu. Kami menyadari bahwa di tengah duka sekalipun, penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti kami alami. Kami mensyukuri penyertaan itu, sehingga kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman. Kami mau diisi lagi oleh kebenaran firman-Mu di tengah duka sekalipun yang menyelimuti kehidupan kami. Mampukan kami untuk bisa melihat kebaikan dalam kehidupan yang sedang kami alami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak tahu apa yang kami mau sampaikan kepada Tuhan, tetapi kami yakin Tuhan mengetahui isi hati kami masing-masing. Dalam keluhan-keluhan yang tak terucapkan itu, Roh Kudus membantu kami menyampaikannya kepada-Mu. Kami percaya Tuhan akan senantiasa menguatkan dan menghibur keluarga dalam menghadapi beban duka ini. Kami membawa istri dan anak-anak dari almarhum orang tua kami yang terkasih. Kami percaya Tuhan memelihara kehidupan mereka, bukan hanya ketika orang tua kekasih masih ada, bahkan terlebih ketika orang tua kekasih kami ini tidak ada. Tangan Tuhan akan senantiasa setia menyertai, memberkati istri dan semua anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum. Begitupun juga kami bersyukur untuk semua keluarga yang boleh berkumpul sampai hari ini. Mereka yang boleh datang dari Toraja, dari Rantai Katoan dan sekitar Mamasa. Kami percaya kebersamaan kami ini diberkati oleh Tuhan, sehingga kami keluarga dari berbagai tempat boleh berkumpul bersama-sama. Dan kiranya kekeluargaan yang dirasakan pada saat ini tidak berlalu begitu saja, tetapi akan berlangsung terus dari waktu ke waktu, karena Tuhanlah, kasih Tuhanlah yang menyatukan kami di dalam keluarga ini. Kami percaya semua keluarga yang mendukung sampai saat ini diberkati juga oleh Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu, keluarga yang boleh memberikan waktu mereka, pikiran mereka, materi mereka demi terlaksananya acara sampai hari ini. Apa yang mereka buat, kami percaya itu diberkati oleh Tuhan, sehingga menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan keluarga melalui kehadiran semua keluarga dan jemaat-Mu yang mendukung sampai saat ini. Serahkan seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Begitupun juga kami bawa ke dalam tangan-Mu untuk semua keluarga yang mungkin sudah pulang ke tempat mereka. Kami percaya Tuhan juga menyertai mereka dalam perjalanan. Bahkan juga sebentar ketika ada keluarga yang akan berangkat menuju ke Toraja dan berbagai tempat, percaya Tuhan yang akan menjadi penuntun mereka, pelindung mereka dalam perjalanan, sehingga mereka tiba di tempat mereka masing-masing dengan penuh selamat. Sebentar kami hendak membawa jenazah orang tua kekasih ini ke tempat pemakaman. Engkau memberkati semua orang yang akan berangkat ke sana, memberkati semua keluarga, jemaat-Mu, teman-teman pemuda yang akan mengusung jenazah. Kami percaya Tuhan akan menyertai mereka sehingga tiba dengan selamat di
di tempat pemakaman, sehingga jenazah orang tua kami yang dikasih ini boleh disemayamkan dengan baik. Dan kami juga percaya ke dalam tangan Tuhan sendiri yang akan menyertai kehidupan kami. Sama seperti hari kemarin, hari ini dan seterusnya, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Kami bawa juga persembahan yang sudah kami berikan dalam kebaktian ini. Kami percaya apa yang kami berikan berasal dari Tuhan. Dan ketika kami memberikan persembahan ini, kami tidak merasa berkekurangan. Karena selalu ada berkat yang baru yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami masing-masing. Inilah doa syafaat kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat kami yang telah mengejar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tiba di penghujung ibadah kita. Dan sebelum kita memohon berkat Tuhan, saya ajak kita bersama-sama berdiri. Bagi yang memungkinkan dan dimampukan berdiri, kita nyanyikan Kidung Jemaat 445, Harap Akan Tuhan. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam bagi mereka dalam derita dan kemelut. Tuhan yang setia penolongmu, harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jalan sedih nanti berhenti, Yesus memberikan hidup abadi. Habis derita di dunia, punah sukacita, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan senantiasa menghibur dan menguatkan kamu sekalian, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita di rumah duka pada saat ini. Ibadah selanjutnya akan dilanjutkan ketika kita berada di tempat pemakaman. Kawannya, nah ada ya, bahasan gitu ya. Ya bunga, ini baliho ini bawa semua ke kuburan. Bawa semua ini, kawan Sungkawa. Bawa semua di tempat pemakaman. Nah, susi mo yun tuloy. Oh, gitu.
Aki dulu yang dia pegang foto. Habis. Tumai kok. Malah surga duluan dia loh. Halo, ibu mau bershooting dulu nih. Anunya. Halo. Tunggu dulu, ke supaya dulu baru pulang. Ya, mari Bapak Ibu Saudara kita lanjutkan kebaktian kita di sini. Yang dari tanah asalnya kembalilah kepada tanah, dan yang dari debu asalnya kembalilah kepada debu. Demikianlah kita juga percaya bahwa orang yang mati di dalam Yesus Kristus akan dibangkitkan dan dibawa oleh Allah bersamanya di sorga yang kekal. Karena itu dengan iman bahwa baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Orang tua kekasih kita, almarhum Bapak Efsan Buasde Maruah, dikubur di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan dengan pengharapan akan kebangkitan bersama Kristus untuk hidup yang kekal. Amin. Kidung Jemaat 400 kita nyanyikan bersama-sama, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Mari kita berdoa. Di pelataran duka ini kami datang menyapa Tuhan. Kami mengagungkan nama-Mu atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh membawa jenazah orang tua kami kekasih di tempat pekuburan ini. Kami percaya
kami tetap dikuatkan oleh Tuhan. Meskipun jenazah orang tua kami yang kekasih ini akan kami lepaskan, namun kami tidak melepaskan iman kami kepada Tuhan. Justru iman kami akan semakin kuat karena Tuhan sendiri yang menguatkan kami, menghibur kami menghadapi duka ini. Kiranya tetesan air mata yang kami teteskan tidak menjadi tanda bahwa kami lemah secara iman, tetapi itu menjadi wujud kerinduan kami bagi orang tua kekasih kami yang telah meninggalkan kami. Meskipun kami berduka, tetapi kami yakin Tuhan senantiasa menguatkan kami semua. Menguatkan istri dan anak-anak yang ditinggalkan oleh almarhum. Kami percaya tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Begitupun juga ketika kami akan kembali ke tempat kami masing-masing sebentar. Tuhan yang sama yang menyertai kami sampai di sini. Tuhan juga yang akan melindungi kami. Dimanapun kami berada dan apapun yang kami kerjakan. Kami melepaskan orang tua kami yang kekasih ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Yang mana Agung? Ini adiknya yang paling busuk. Itu. Ini mamanya aku. Iya. Oh jadi.